bagian dari adab kepada Rasulullah SAW itu adalah yang kita lakukan ya. Yang ulama-ulama juga mentradisikan, yaitu memperingati maulid. Itu bagian dari adab kita kepada Nabi. Jadi maulid itu adalah bagian dari kesyukuran dan kebahagiaan. Siapa sih yang pertama kali bermaulid? Nabi sendiri. Begitu ditanya, kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah? Zaka yaumun wulidtu fih. Itu hari saya dilahirkan. Jadi Nabi bukan maulidnya itu setahun sekali, seminggu sekali. Setiap hari Senin dia puasa. Salah satu sebabnya kata Rasul, ini nas. Langsung beliau nyampaikan. Ini kan sesuatu yang tidak diketahui oleh akal nih. Artinya ini adalah alasan yang gak boleh lagi didebat. Inilah memang alasannya. Kenapa puasa Rasulullah hari Senin? Salah satu di antara sebabnya, ada 3 disebut oleh Rasul di situ. Satu adalah zaka yaumun wulidtu fih. Itu adalah hari saya dilahirkan. Tapi kok maulidnya bukan kayak Nabi maulid, artinya memperingati kelahiran dengan puasa. Kok sekarang pakai acara kayak pengajian? Kok ada makan-makannya? Ulama menjelaskan bahwa kalau pokok dari hukum itu sudah ada, ya, maka cara untuk melaksanakannya, ya, selama tidak ada pembatasan, maka itu dimungkinkan. Jadi cara kita bersyukur bisa 1001 cara. Ya, bisa dengan membaca zikir, memperbanyak sholawat, membuat pengajian. Di situ disebutkan kisah hidup Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian ada makanan yang dibagi di situ, karena membagi makanan itu juga sunnah utama di dalam Islam. Nah, artinya apa Bapak-bapak saudara sekalian? Ini bagian dari adab kita kepada Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad SAW. Ya, di antara kita saja kan Bapak-bapak ya, kalau anak kita ulang tahun ya, kita doakan dia, kita syukur. Kita syukur, kita buat makanan sebagai tanda kesyukuran. Sama anak saja begitu kok, sama Rasul bakhil. Padahal yang akan kasih syafaat nanti bukan anak kita di akhirat, Rasul SAW. Keadaan ketika nanti di al-mahsyar, al-mauqif, manusia itu sejengkal matahari. Matahari akhirat beda dibanding dunia. Kalau dunia itu ada cahaya dan ada panas. Di akhirat itu matahari yang enggak ada cahaya, cuman panas doang. Jadi gelapnya luar biasa, tapi panasnya luar biasa. Maka tempat bukan hanya kita sebagai umat orang-orang biasa, bahkan para nabi dan rasul yang lain pun itu lari untuk memintakan syafaat. Menyuruh orang untuk cari syafaat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Jadi orang yang seperti itu, yang hidupnya itu memberikan kita semua kebaikan, darinya lah kita tahu bagaimana menjadi seorang hamba Allah, bagaimana beribadah, bagaimana menyembah Allah, bagaimana mencari rezeki yang halal, bagaimana membangun hubungan dengan wanita yang baik melalui pernikahan. Itu kan semua dari Nabi semua. Lalu gak cukup seperti itu, di akhirat pun kata Rasul, semua Nabi punya doa yang wajib dikabulkan, dan semua sudah pakai doanya kecuali saya simpankan untuk umat saya nanti sebagai syafaat. Orang yang kayak begitu, masa kita bakhil untuk memuliakannya? Masa kita merasa berat hati untuk mentakzimnya? Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wasallam. Nah, tentu saja tetapi ada hal yang juga harus diingat ya. Kadang yang membuat sekelompok saudara-saudara kita tidak suka kepada maulid itu adalah karena hal-hal buruk yang dilakukan di maulid itu. Dalam arti acara itu digelari sebagai suatu maulid Rasul SAW, memperingati Rasul, tapi isinya maksiat, ya, macam-macam. Ada di beberapa tempat ya, mudah-mudahan tidak ada di Mataram ini.
Ada pakai minuman keras, ada joget-joget apa. Jadi sesuatu yang baik dia rusak. Bejana itu, bejananya murni, suci. Istilahnya dari logam mulia. Tapi yang diisi itu air comberan. Maka bejananya sendiri kemudian akhirnya dijauhi. Itu ibaratnya maulid. Maulid itu adalah sesuatu yang baik. Wadah. Tapi begitu diisi dengan hal-hal yang buruk. Ya, maka akhirnya maulidnya sendiri yang akhirnya kemudian dijauhi. Nah ini saya ingin ingatkan ya bahwa benar-benar tidak pantas kalau atas nama kita memuliakan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kemudian kita isi dengan hal-hal yang sama sekali tidak mencerminkan ajaran dan akhlak yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya kalau bermaulid ya isilah dengan hal-hal yang memang baik. Jangan namanya maulid tapi diisi dengan hal-hal yang jauh dari nilai-nilai kebaikan. Nauzubillah min zalik.